Saya izin share screen ya. Boleh, boleh Bapak. Silakan Bapak. Saya by phone ini. Oh, Gak apa-apa ya. tidak apa-apa Bapak. Oke, ini awalnya. Kelihatan, Pak? Kelihatan Bapak. Oke, Explaining functions awalnya sih screen. ini. Oke, Jadi import. menguji apa ya? MBG bertambah terhadap pembelajaran. Jadi Ya, variabelnya saya jelasin, saya masukin di judul ini di situ sama oke. metodenya. Nah, Sebenarnya nggak perlu ya, tidak nggak perlu perlu ya. Bapak. Iya. Jadi nanti Oke, bisa kita variabelnya cukup satu atau dua, yang lain kita jelaskan di bagian riset metodenya Bapak Ibu. Nah, oke. misalnya MBG dapat meningkatkan meningkatkan prestasi akademik siswa siswa SMK. Oke, Sebutkan baik. nama lokasi ya, perlu sebutkan lokasi nggak? Nggak usah, nggak apa-apa Bapak. Nggak usah Jadi ya, siswa SMK ini aja iya. ya. Kemudian nanti Oke. untuk MBG karena kan itu singkatan ya Bapak, mungkin bisa dijabarkan juga. Oh, oke ya, oke, oke, sorry, 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 Ya, sorry. karena singkatannya kan belum terlalu Kan umum ya, juga. nggak banyak orang ngerti ya. Iya, benar sekali Bapak. Makan bergizi apa ya? MB, makan bersama gratis ya, Makan makan bergizi gratis ya. bergizi gratis Bapak. Iya. Saya sendiri lupa ya. Oke, makan bergizi gratis dapat meningkatkan Dan prestasi prestasi akademik siswa akademik SMK. siswa. Oke. Ya. Ini kemarin sedikit saya buat sih gitu. Nah, nanti juga bisa Bapak, karena kan mungkin makan bergizi gratis itu kan luas ya Bapak. Iya. Nah, ditambahkan juga makan bergizi gratis di sekolah dapat meningkatkan prestasi akademik siswa. Oh, jadi untuk keterangan tempatnya di depan ya, Itu bisa Bapak. siswa. Iya. Oke, makan gratis, makan bergizi gratis sekolah depan. Oke, baik. Jadi oh, signifikan objek akademik. Oke, bahasa cok. Oke, baik. Sudah oke Bapak untuk judulnya Oke, Bapak. ya, oke, baik. Jadi nggak saya lanjutkan ya. Iya, benar sekali Bapak. Oke. Dari Bapak Ibu yang lain silahkan. Saya masih di jalan Pak Abis. Tapi Oke, baik Bapak. ya Tidak apa-apa. nanti sampai jam Nanti kalau tiga Pak. semisal tidak bisa untuk Ya, share screen atau boleh juga nanti japri saya Bapak. Nanti baik. konsultasi by WA juga bisa. Ya, ya. Ibu Purnama Yunus, selamat malam Ibu. Ya, malam. Silahkan Ibu. Ya, jadi ini rencana eh udah muncul apa ya di situ? Ya? Baru proses Ibu. Belum ya? Belum muncul Ibu. Tunggu saya. Bentar. Kalau mau Halo, konsul Pak. WA, Mas David, nomornya berapa nomornya? Tak, sudah ada di grup WA Bapak? Oke, Iya, ada ya? ada. Ya, ya terima kasih. Iya, sama-sama Bapak. Atau yang lain aja dulu, Kak. Oke, baik Ibu. Ternyata mengalami kendala ya Ibu. Dari Bapak Ibu yang lain, Saya coba Mas Hafid. boleh-boleh Ibu. Nih bisa.
kelihatan? Masih proses, Ibu. Oh, Oke. Sudah, Ibu? udah. Sudah, Ibu. Iya, ini yang kalau tadi kan harus ada, bukan harus ya, maksudnya unsur-unsur yang sebaiknya ada metode, signifikansi, Ya. dan objektif. Ini saya tidak tahu ini signifikansinya yang ada tidak kalau di judul ini. Mungkin bisa bahasa Indonesia dulu saja, Ibu. Eh, ini matematika ya, Mas Oh, Hafid. matematika. Iya, jadi apa ya? Mungkin eh, konstruksi sebentar dulu. Hasil kali dalam Iya, eh, dari RKHS untuk gerak-gerak Brown fraksional. iya. Eh, Kemudian secara detailnya maksudnya di situ nanti konstruksi secara sistematik dimulai dari fungsi covariance. Fungsi varian. Oke, inner Apa product systematic construction-nya bisa dianggap sebagai signifikansi ya? systematic contraction. Berarti Ya, menjadi pondasi pertama ya, Ibu. iya kan tujuannya itu mengonstruksi secara sistematik. Oh, mengkonstruksi secara sistematik Iya, dengan adanya RKHS ini, Ibu. jadi RKHS itu kayak objeknya, terus kita Ya. mau membangun hasil kali dalam untuk RKHS dan eh, membangunnya itu dilakukan secara sistematik melalui fungsi covariance. Oke, baik, Ibu. Nah, untuk judul sebenarnya sudah oke, Ibu. Kovarian. Karena Ya, interproduk interproduk RKHS ini, nah, di kemudian untuk menjadi apa ya namanya konstruksi pertama itu sudah oke, Ibu. iya. Itu bisa. Oh iya. Ah, iya, makasih. Nanti jangan lupa, Ibu, setelah ini keywordnya. Oh iya, iya. Halo, selamat malam Mas Hafid. Iya, Bapak Marwan, bagaimana? Ya, eh, saya sudah nulis di kolom chat ya untuk judul saya Oke, pengembangan model baik. integratif, pencegahan dan penanganan perundungan di pondok pesantren berbasis AI, Coba pendidikan saya karakter Islam dan budaya pesantren. Kira-kira gimana Mas? Oke, Bapak. Pengembangan model interaktif, pencegahan dan penanggulangan perundungan di pondok pesantren berbasis AI, pendidikan karakter Islam dan budaya pesantren. Oke, mungkin bisa dijelaskan dulu, Bapak, Ya, tujuan dan kesimpulannya bagaimana? ya. Jadi kalau yang AI-nya ada yang sudah membuat begitu ya, tapi Ya, hanya sebatas ini pencegahan dan penanganan saja. Nah, yang di sini yang saya tambahkan sebagai novelty-nya itu saya tambahkan pendidikan karakter Islam dan budaya pesantrennya oke, dan saya kombinasi dengan AI-nya. oke. Mohon maaf, Bapak, suaranya agak terputus-putus. Oh ya, maaf, saya ulangi Mas Ya, Safir. Ya, jadi novelty yang ada di judul saya ini yaitu saya kombinasi antara AI kemudian pendidikan dan karakter karakter Islam Islam. dan Oke, budaya pesantren begitu. oke. Nah, ini Jadi ada yang sudah meneliti, cuma dia terpisah-pisah gitu. Ada yang oke. meneliti masalah perundungan dengan AI-nya, ada yang meneliti dengan di pondok pesantrennya. Nah, sekarang saya mengintegrasikan yang ketiga ini. Oke, Bapak. Baik. Nah, nanti juga bisa Bapak dibuat seperti ini. Ya, Mengintegrasikan kecerdasan buatan, ya, pendidikan karakter Islam, dan budaya pesantren. Nah, setelah itu titik dua, ya. model baru untuk pencegahan dan intervensi perundungan. Nah, Oh ya, jadi signifikansinya adalah pencegahan dan intervensi perundungan tadi. oh ya. Mungkin nanti selebihnya saya
apa namanya chat Mas Boleh, David boleh, ya, Mas David boleh, ya. Ya. boleh Bapak. Atau mungkin coba saya ketikkan dulu di kolom chat Bapak. Oh, boleh boleh, terima kasih. Sudah saya kirimkan Bapak. Kalau seperti itu bagaimana? Apa jadinya Pak? Saya tertarik juga pemanfaatan ini. Judulnya itu? Gimana Pak? Halo? Halo, halo Bapak. Iya ya. Sudah saya kirimkan Bapak Oh iya iya ya. yang Bapak Marwan mengintegrasikan kecerdasan buatan pendidikan karakter Islam dan budaya pesantren model baru untuk pencegahan dan intervensi perundungan, Bapak. Oh iya, terima kasih. Ini saya coba ini ya. Iya, Pak. Ya, terima kasih Mas David Iya. ya. Kemudian ini dari Ibu Juhana. Hana, iya, Sue. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Bapak Hafiz. Ya, saya mencoba ini Ya. tadi saya dengar berbagai alternatif yang menarik. Jadi saya punya ini pemanfaatan sumber daya untuk peningkatan ketahanan pangan keluarga melalui agroforestry tradisional pada berbagai ketinggian di Pulau Timor. Nu- Untuk hasilnya bagaimana, Ibu? Eh, saya masih masih menganalisis data. Jadi memang eh, judul ini masih tentatif sekali, masih menganalisis data. Mungkin setelah analisis baru saya kembali seperti tadi kita lihat dari kesimpulan untuk ke judul atau bagaimana. Iya, oke, baik Bu Ibu. Memang kalau kita lihat dari judulnya itu sudah bagus Ibu. Nah, nanti pemanfaatan sumber daya itu sebagai metodenya atau mungkin temuannya, signifikansinya adalah peningkatan. Nah, yang ditingkatkan apa? Betul, Objektifnya adalah ketahanan pangan keluarga. ketahanan pangan. Ya, Iya, kemudian agroforestry, variabel antaranya. ya, Agroforestry, itu sebagai variabel keterangannya. antara, Iya, iya, variabel bagus. antara untuk Sudah oke Ibu ini Ibu. baik. Terima kasih. Mungkin nanti saya akan konsultasi terus dengan Pak Hafiz untuk Boleh Ibu. perbaikan. Ya, Boleh Ibu. terima kasih. Iya, Iya, jangan lupa nanti setelah ini tentukan keywordnya sekalian Ibu. baik, baik, baik. Iya. Iya. Apakah judulnya tidak terlalu panjang? Saya sedang memikirkan bagaimana meringkas Oke. sehingga tidak terlalu panjang, jadi sekitar 12 atau 13 kata saja. Nah, nanti bisa ketinggian di Pulau Timur itu bisa Bagi dihilangkan. ketinggian itu kita dihilangkan saja ya. Iya Ibu. Oke. Jadi keterangan wilayah itu bisa dihilangkan saja. Kita masuk di metodologi aja ya Iya, untuk benar sekali Ibu. keterangan wilayah. Oke. Ya, baik, baik. Ya, Hmm. terima kasih. Kemudian selanjutnya Ibu Purnama Yunus. Selamat malam Ibu. Ya, malam Pak Hafiz. Jadi ini terkait universitas yang memiliki Ya. fakultas kedokteran di mana ada bisa bekerja sama dengan rumah sakit atau memiliki rumah sakit sendiri. Yang mana lebih efektif itu yang saya teliti. Jadi diharapkan nanti hasilnya apakah memang seluruh Universitas Islam Negeri UIN yang memiliki FKIK itu sebaiknya membangun sendiri rumah sakitnya atau cukup dengan bekerja sama dengan rumah sakit yang sudah ada untuk menjadi wahana pendidikannya itu yang menjadi pertanyaan di sini. Oke, baik Ibu. University of Participant Investigation Hospital, Ya. Government Islam Jadi kepemilikan sendiri untuk sendiri untuk own untuk ya. partnership itu kemitraan istilahnya. Jadi rumah sakit
bermitra dengan rumah sakit yang sudah berdiri. Oke, Tapi baik. tentu saja tata kelolanya ada perbedaan di situ. Jadi itu yang saya ingin ini lebih yang mana lebih efisien. Oke. Berarti juga bisa nanti saya kirimkan di kolom chat Ibu, atau Iya, mungkin bisa kepemilikan universitas atau baik. kemitraan strategis, tanda tanya, kerangka tata kelola untuk rumah sakit pendidikan di Universitas Islam Indonesia, Ibu. Gimana kepemilikan Iya, rumah atau sebentar Ibu. mitra? Sakit pendidikan di Universitas Di Indonesia. universitas. Atau saya kirimkan di grup di chat Ibu. Boleh, boleh. Kalau seperti itu bagaimana Ibu? Kepemilikan universitas atau kemitraan strategis, kerangka tata kelola untuk rumah sakit Oh, pendidikan. mungkin di sini rumah sakit kemitraan ya maksudnya. Iya, Kepemilikan kemitraan. Oh ya, baik. Kepemilikan milik universitas atau iya atau kemitraan kemitraan. Iya, atau strategisnya yang di depan ya, bisa itu atau strategis strategi kepemilikan atau kepemilikan. kemitraan Iya, bisa gitu. Ibu. Oh ya baik. Kerangka tata kelola untuk. Jadi yang ini tidak pakai sistem yang tadi yang ada yang seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, yang ada objek, ada signifikan. Oke, baik Ibu. Jadi memang seperti ini juga bisa Ibu. Jadi Oh ya. iya, Di sini yang metodenya tetap yang ini ya, yang di depan ini. iya benar sekali Ibu. Oh ya. Terkait rumah sakitnya. Oh baik. Jadi tata kelolanya itu Iya, signifikan. Oh ya. Paham, paham. Ya, makasih Pak. iya. Apakah bisa Ibu? Bisa ya. Strategisnya nanti yang dikasih ke depan toh. Iya. Ya. Sebenarnya untuk judulnya Ibu juga sudah bagus Ibu. Berbasis Tapi kemitraan. emang nggak apa-apa yang ada tanda tanya di antara itu ya di tengah gitu. Boleh, boleh Ibu, boleh. Ah baik. Sudah Ibu? Iya sudah. Baik. Kemudian selanjutnya, mohon maaf Ibu atau Bapak ya, Fit Audit Network Client. Selamat malam Ya, dari, Mas. oh Ibu, mohon maaf Ibu. Bu, saya share ya, share screen ya. Iya, boleh, boleh Ibu, boleh. Ya. Kelihatan nggak, Baru Mas? proses Ibu. Oh iya, dah. Sudah Ibu. Nah ini saya risetnya tentang ini Pak, auditing ya. Jadi di Ya, auditing itu ada kantor akuntan publik gitu ya, kantor akuntan ya. Jadi dia memberikan jasa mengaudit gitu ya Mas. iya Nah, Ibu. jadi dia itu kan sebelum menerima kliennya, dia itu Ya, ini ngecek dulu kliennya ini bagus apa enggak gitu ya. Jadi saya bahas tentang client acceptance gitu ya. Nah, client acceptance, proses pengambilan keputusan dalam penerimaan klien di kantor akuntan publik. Itu klien akan diterima atau enggak, itu ada ngelihat integritas manajemen, kalau suka bohong kan laporan keuangannya jadi nggak benar gitu ya. nah, Ada konflik interest apa enggak, resiko auditnya bagaimana, fee-nya segala macam. Jadi saya meneliti tentang proses client acceptance gitu ya. ya, Nah, terus di Indonesia ini kan ada kantor akuntan itu kan banyak banget. Ada yang berafiliasi dengan asing luar negeri, ada yang nggak punya afiliasi asing gitu. Nah, jadi itu namanya network governance-nya. Networknya gimana berafiliasi dengan asing atau dalam negeri gitu. Gitu. oke, Nah, jadi saya itu meneliti ini judulnya nih ya. Saya bingung antara dua gitu ya. oke. Audit networks, client Network. acceptance, dan nah nanti ini firm growth ya, pertumbuhan dari kantor akuntan tadi. Nah, membandingkan antara domestic dan international network gitu. Jadi ini judulnya masih kurang jelas nggak ya Mas?
Jadi novelty-nya itu karena di Indonesia itu agak spesifik yang untuk domestic network ini gitu. Nggak ada di negara lain gitu. Nah, gimana tuh ya? Berarti hanya ada di Indonesia ya, Ibu? Iya. Oke. Mungkin sebentar. Kalau ini kan terlalu banyak variabel yang di judul ya, Ibu? Oh iya, terlalu banyak Iya. ya. Berarti ini harus dikurangin aja nih growth-nya nggak usah. Atau mungkin kalau dibuat seperti ini bagaimana, Ibu? Sebentar. Ya, Kita tujuannya tuh ini sebenarnya nih. Proses client acceptance, terus ada masalah network ini gitu ya. oke. Tuh. Ini lebih mengupas efek jaringannya ya, Ibu? Oke. Iya, jaringan itu kalau jaringan berafiliasi dengan luar negeri itu kan dia lebih bagus ya sebenarnya. Nah, bandingin dengan belum Nah, banyak yang kalau dia jaringannya hanya dengan sama lokal aja gitu. kalau dibuat seperti ini bagaimana, Ibu? Mengupas efek jaringan, mengupas efek jaringan, kemudian nanti dibuat titik 2, perbedaan penerimaan, Perbedaan penerimaan ya, dan klien pertumbuhan, dan pertumbuhan. ya, klien antara Antara domestik dan internasional, ya OAI dan OAA. OAI dan OAA. Itu Ya. tulisan Indonesia perlu dimasukin nggak ya? Gimana, Ibu? Kan ditulisin ini di Indonesianya perlu nggak di judul ini? Sebenarnya ini bisa ditambahkan, Ibu. Di bagaimana mengupas efek jaringan Dengan perbedaan penerimaan klien dan pertumbuhan klien antara OAI dan OAA itu sudah cukup, Ibu. nggak usah di Indonesia, nggak usah, Iya, nggak usah ya. nggak usah, Ibu. Itu mengupas efek jaringan. Iya. Oke. Nah, sebenarnya dia itu ini novelty-nya lagi itu ada teori gitu, namanya teori network governance. Itu teori itu perlu dimasukin di judul nggak ya? Ini targetnya harus Q1. Sebenarnya nggak usah, nggak apa-apa, Ibu. Teorinya nggak usah ya? Iya, teorinya nggak usah. Mengupas efek jaringan, penerimaan. Apa Kemudian kan di sana ada itu, Ibu, kliennya ada 2, mungkin bisa dihapus salah satu aja, Ibu. Penerimaan dan pertumbuhan klien. Iya. Penerimaan dan jadi maksudnya ini sih pertumbuhan. Jadi dengan ini adanya OAI ini kan nggak selalu ada di luar negeri gitu ya. Iya. Nah, OAI ini kan kerjasama, jadi kantor akuntan yang kecil-kecil itu bisa bergabung, namanya OAI gitu Mas. Nah, itu dengan OAI ini salah satu cara mereka untuk bisa bertumbuh gitu maksudnya. Jadi, tapi bukan pertumbuhan klien sih. Oh. Ini ya, penerimaan klien ya, Penerimaan klien antara OAI dan OA. Iya, itu bisa, Ibu. Terlalu sederhana nggak ya judulnya? Buat Q1. Tidak apa-apa, Ibu. Tidak apa-apa. Karena lebih mudah dipahamin gitu Iya, ya. benar sekali, Ibu. Kalau ini ya, networks. Client acceptance. Ini Kalau 1 dan 2 itu lebih apa ya, Ibu? Banyak menonjolkan variabelnya. Ibu. Iya, variabelnya. Kalau ini lebih jelas gitu lebih ya. jelas. Iya, Ibu. Perbedaan penerimaan klien antara mengupas efek jaringan. Oh gitu. Ya, si teori nggak perlu masuk di judul ya. Nggak perlu, nggak apa-apa, Ibu. Iya ya, oke. Ya Mas, terima kasih. Sama-sama, Ibu. Pak Hafid, saya punya alternatif lain judulnya. Ini Boleh, Ibu? saya kirim ke chat Boleh, Ibu. ini.
Iya, Terus saya kirim ini. Dilema modal pembiayaan informal. Jadi dilema mengapa modal. petani lahan kering masih bergantung pada sistem ijon? Oke. Sebenarnya sudah bagus juga Ibu, dilema modal pembiayaan informal. Mengapa petani lahan kering masih bergantung pada sistem ijon? Nah, ini Sistem ijon. sudah oke Ibu. Jadi memang Baik, ya. menimbulkan apa? Menimbulkan mungkin apa ya? Penasaran. Nah, sebagai pembaca Ibu. Iya, oke. Kemudian ada pertanyaan lagi, Ya, Ibu bagaimana? Hafiz, apakah kita bisa mengirimkan semacam literatur review terkait dengan ya berbagai macam persoalan gitu, tapi masih dalam konteks apa teorikal apa re- review. Jadi seperti kajian pustaka saja untuk Oke. kita kirim ke, karena saya baca beberapa artikel itu mereka masih merupakan apa kajian pustaka untuk XLR ya mungkin Ibu. dari Iya. Jadi memang di Scopus itu banyak macam yang diterima Bapak Ibu. Nah, iya tidak iya hanya yang original research atau base research, betul kemudian iya SLR itu ada, atau mungkin Bapak Ibu iya iya systematic SOR literature, ya review, iya ada iya juga data Bapak Ibu. Jadi terkait data yang apa ya, mungkin Bapak Ibu mau olah. Nah, itu juga bisa Bapak Ibu. Jadi di Scopus Hmm, itu banyak sekali Bapak Ibu tipe atau mungkin yang bisa Bapak Ibu submit. Kemudian ada juga pernah menemukan letter seperti surat. Nah, itu juga bisa Ibu. Jadi bisa kalau baik Ibu iya mau nanti membuat SLR dikirimkan Scopus itu bisa Ibu. iya 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 hanya memang apa kita buat satu ya sebenarnya juga harus baca banyak atau kita cari banyak untuk kita bentuk SLR ya Iya Ibu. ya ya terima kasih Hafid ya. Sama-sama Ibu. Kemudian yang sudah raise hand dari Bapak Hartoto. Selamat malam Bapak. Malam, maaf ini belum bisa tampil. Tidak apa-apa Bapak. Bagaimana? Ya, izin Mas, saya coba share screen. Iya. Ya, ini judul risetnya untuk babonnya itu adalah pengaruh gamified emosi berbasis Iya. microlearning dan SLR terhadap penguasaan konsep dan kemampuan penciptaan. Nah, namun sekarang ini kan masih konseptual ya, belum belum pengambilan data, sehingga yang memungkinkan adalah menunjukkan keterkaitan antar variabel. Ini ada dua alternatif, mohon sarannya. Yang pertama itu systematic review untuk gamified emosi untuk performa di Ya. pendidikan tinggi. Yang Ya. Yang kedua terkait dengan tawaran dari desainnya, ya. meskipun belum dikerjakan desainnya. Oke. Mohon masukannya. Oke, baik Bapak. Kalau saya lebih ke nomor satu Bapak, alternatif satu. Karena di sini sudah apa ada namanya signifikansinya. Nah, jadi dengan adanya Ini berarti signifikansinya ya. iya enhancing learning. Nah, jadi sudah ada dampaknya nantinya. Nah, sudah oke nih Bapak. Kalau dari tiga komponen tadi itu, apakah sudah terpenuhi, Mas? Sudah terpenuhi Bapak. Jadi gaming micro learning, nah itu masuk ke metode atau temuannya. Kemudian enhancing itu adalah signifikansinya. Enhancing Oh, ini ya signifikansinya ya. signifikansinya. Kemudian learning outcome in itu adalah objektifnya. Oke. Iya, Oh, baik. Terima kasih, Mas. sudah oke Bapak. Oke, terima kasih. Sama-sama Bapak. Kemudian selanjutnya dari Bapak Afif. Selamat malam Bapak Afif. Ya, selamat malam, Mas. Mungkin saya izin share screen. Ya Bapak silakan. Sudah terlihat ya, Mas? Sudah Bapak. Ya, mungkin ini masih rancangan untuk penelitian lanjutannya, Ya. di mana
saat ini kan mungkin keberlanjutan masih sangat intens untuk diteliti ya Mas, apalagi Ya. dalam segi usaha dan sebagainya. Jadi saya mengkawinkan antara metode kuantitatif dan kualitatif Ya. untuk memperkuatkan gap yang terjadi. Kalau kita baca di artikel-artikel Scopus kan masih dominan pada untuk penelitian ekonomi khususnya manajemen keuangan masih Ya. banyak fokus pada penelitian kuantitatif, namun masih sedikit juga yang menggunakan kualitatif sehingga saya mencoba mengkawinkan antara kedua metode tersebut. Kemudian fokusnya pada literasi keuangan masih banyaknya penelitian yang hanya fokus pada literasi keuangan pribadi, bukan pada spesifik pada usahanya. Dan penggunaan akses pembiayaan dan fintech adaptasi yang saat ini sedang berkembang pesat di Indonesia khususnya, sehingga bisa memunculkan novelty. Mungkin itu kira-kira Mas. Kira mohon masukannya. Oke, untuk judul awalnya bagaimana Bapak? Ya, di ini Mas, menguraikan keberlanjutan UMKM Uraikan dengan studi sequential explanatory mixed method tentang literasi keuangan dan adopsi fintech. Kira-kira. Menguraikan keberlanjutan UMKM studi sequential explanatory mixed method tentang literasi keuangan dan oke. Sebenarnya untuk judul sudah oke Bapak. Untuk judul mungkin sudah oke Mas ya. Iya, sudah oke Bapak. Apakah ada perlu penambahan tentang teori yang digunakan atau gimana Mas? Itu tidak usah Bapak, nanti masuk ke dalam riset metodenya saja. Berarti mungkin yang di objeknya itu mungkin saya di depan itu ya Mas kira-kira ke keberlanjutan UMKM ya. Iya, Kalau kita parotokan metode, objek dan signifikannya. iya benar sekali Bapak. Metodenya ada keberlanjutan UMKM-nya. Atau Mungkin mungkin ada masukan lainnya Mas yang uh, mungkin bisa dikembangkan. angka-angka. Sebentar Bapak, mungkin saya sambil merangkainya. Ini em, mau di apa ya? Maksudnya berupa digital atau bagaimana Bapak? Maksudnya digital gimana Mas? Maksudnya lebih kedigitalkan atau Oh dari apanya ya? Mungkin didigitalkan ini Mas. Mengingatkan perkembangan pesat di digital itu ya kan. sebenarnya bisa nanti Bapak jalur digital menuju keberlanjutan literasi keuangan dan adopsi fintech di kalangan UMKM. Jalur digital berlanjut. Digital menuju keberlanjutan, kemudian titik dua, Oke. it- sebelum UMKM itu bisa em, literasi keuangan, keuangan dan adopsi fintech di kalangan UMKM. Itu kira-kira Mas ya. Iya, Jadi nggak usah harus ditonjolkan tentang pengkawinan antara mix metodnya itu Mas. itu nggak usah nggak apa-apa, Bapak. Oh, Nanti dijelaskan di bagian riset metodenya. Jadi kita langsung masukkan saja, Bapak, tentang jalur digital menuju keberlanjutan. Nah, literasi keuangan dan adopsi fintech di kalangan kalangan. UMKM. Oke, makasih masukannya Mas. Iya, Bapak. Oke, kemudian yang sudah resen, Ibu Dewi. Selamat malam, Ibu Dewi. Selamat malam, Mas. Mas, saya izin share screen ya. Boleh, boleh, Ibu. Ini tuh ada kaitannya dengan hukum ya. Jadi ada kaitannya dengan pertanyaan Pak Iki tadi. Karena ya kami tidak menggunakan metode kuan dan kual.
Nah, ini tuh terkait dengan eh idenya adalah merubah konsep perjanjian di dalam hukum persaingan usaha karena kan kalau kita melakukan perjanjian itu kan ada kesepakatannya itu harus bertemu gitu ya Ya. terkadang. Nah, kalau dalam eh, e-commerce itu pada saat ini tuh pelaku usaha itu bisa bersamaan menaikkan harga gitu. Jadi di sana itu persaingannya tidak sehat. Nah, di sini itu tanpa adanya kesepakatan kalau orang mau melakukan kartel karena menggunakan AI, jadi ada algoritma yang bekerja gitu. Jadi konsep perjanjiannya yang nanti itu inginnya dirubah gitu, bukan hanya ada meeting of mind di mana orang bisa ketemu. Jadi meeting of mind-nya itu pakai algoritma gitu. Oke. Untuk hasil akhirnya bagaimana Kak nanti? eh Yaitu konsep perjanjiannya yang diubah. Jadi Hmm. peraturan di sini makna rekonstruksi itu adalah perubahan undang-undangnya itu yang mana perjanjian sebelumnya adalah bertemu. Nah, maka Ya. itu bisa pembuktiannya adalah harus ada tanpa ketemunya manusia karena Oke. adanya algoritma itu gitu. Algoritma. Oke. Rekonstruksi konsep perjanjian dalam hukum persaingan usaha Indonesia terhadap praktik algoritma conclusion di era kejahatan buatan. Sebenarnya untuk judul sudah bagus Kak ini. Jadi sudah apa ya? Ibaratnya sudah mengetahui Hmm. rekonstruksi konsep perjanjian hukum. Jadi kan ibaratnya seperti merekonstruksi yang awalnya dulu apa ya, ibaratnya manual, Heeh. sekarang menggunakan algoritma atau kecerdasan buatan ini. Ini sudah bagus, Kak. Oh, berarti ini nggak perlu diubah ya, Iya, gini tuh nggak ya. perlu. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Selanjutnya silahkan Bapak Ibu. Siap, boleh izin share screen, Mas? Boleh-boleh Bapak Ilham. Ini, Mas. Spektrum keberhasilan dan kegagalan kebijakan politik, analisis tata kelola tingkat dalam ketahanan pangan. Mungkin bisa dijelaskan dulu, Bapak. Jadi singkatnya ini eh, analisa tumpang tindih regulasi Ya. dalam pengelolaan ketahanan atau pangan daerah gitu, Mas ya, tepatnya di Malang Raya. Hmm. Nanti metode dan hasil apa namanya risetnya itu temuan tumpang tindih dan inkonsistensi yang ada di antar peraturan. Kira-kira Oke. seperti itu. Berarti terkait itu ya, Bapak. Apakah masih adanya tumpang tindih tentang apa Mm-mm. tata kelola ketahanan pangan itu ya, Bapak? Benar. Spektrum keberhasilan dan kegagalan kebijakan publik, analisis tata kelola tingkat dalam ketahanan pangan. Oke, Mm. sebenarnya untuk judul sudah bagus, Bapak. Sudah apa ibaratnya mencerminkan SMO. Jadi kita membaca judulnya itu sudah paham maksudnya, Bapak. Oke. Jadi kalau dipetakan dari Ya. SMO tadi, yang S mana Mas? Yang M, terus yang O yang mana gitu mungkin. Oke, baik, Bapak. Jadi kan untuk metodenya itu adalah Mm-mm. eh, analisis tata kelola multikat ini ya, Bapak. Iya, ini. Oke. Kemudian signifikansinya itu
itu adalah keberhasilan ini Bapak, spektrum keberhasilan dan kegagalan. Oh ini. Ya, jadi untuk melihat, Ini tadi kemudian apa, Mas? ini adalah signifikansinya Bapak. Signifikan. Ya, Baik. kemudian ketahanan pangan adalah objektifnya. Oke, baik. Oke. Terima kasih, Mas. Iya Bapak. Oke. Oke. Dari Bapak Ibu yang lain, ini dari Ibu Nadia. Selamat malam Ibu Nadia. Selamat malam Ibu Nadia. Halo, Ibu Nadia. Oke, kelihatannya belum standby. Dari Bapak Ibu yang lain, mungkin dari Bapak Ricky San. Halo Bapak, selamat malam Bapak Ricky San. Selamat malam, Pak. Baik Mas. Bapak. Ya, itu judul sudah saya tulis di chat, Oke, Mas baik Hafiz. Bapak. Model ajaran kausalitas untuk menentukan pertanggungjawaban hukum dalam tindak pidana medik. Nah, ini sudah bagus Bapak. Jadi Oh gitu. sudah ada SMO-nya. Nah, metodenya adalah temuannya model ajaran Model kausalitas. ajaran. Hmm. Ya, kemudian signifikansinya untuk menentukan. Menentukan, ya. Ya, Betul. kemudian objektifnya itu adalah Tindak pertanggungjawaban hukum dalam pertanggungjawaban, tindak ya. pidana medik. Medik, ya. Tindak Iya, pidana kesehatan itu, iya Mas. Bapak. Maksudnya. Untuk judul Bagaimana, Mas? sudah bagus Bapak. Ya, terima kasih, Mas. Iya Bapak. Sudah mengakomodir SMO tadi ya? Iya, sudah Bapak. SO ya, ya. Iya. Terima kasih. Kemudian dari Ibu Nahdia, selamat malam Ibu. Oke, kelihatannya tidak standby. Mas Hafid, saya mau tanya, Iya Bapak. kalau kita hanya punya judul, Iya. itu nanti eh, untuk membuat katakanlah introduction-nya, kemudian metodenya itu nanti ada diajarkan juga. Oke, baik Bapak. Jadi kita akan apa ya ibaratnya menulis terkait susunannya juga Bapak. Nah, jadi di bagian introduction nanti harus ada apa aja. Kemudian di bagian metode yang wajib itu apa saja, seperti itu Bapak. Ya. Jadi judul ini sebagai pintu lah ya Iya, untuk membuat iya. paper Jadi kita begitu ya, Mas iya, Hafiz, ya? ibaratnya nanti kalau Bapak belum melakukan penelitian, Ya. sebenarnya kan kita bisa apa ya, mungkin membayangkan dulu karena Hmm. eh, sebenarnya sebelum Bapak melakukan penelitian, pasti Bapak sudah paham dulu tujuan penelitiannya apa. Nanti hasilnya pasti bagaimana. Sebenarnya kan Bapak sudah mengetahuinya. Seperti itu, Pak. Jadi kita bisa menerka dulu. Baru setelah ada hasil, baru kita tuangkan atau mungkin kita perbaiki. Itu bisa, Bapak.
Karena tadi saya lihat ada beberapa teman itu sudah siap kelihatannya papernya. Jadi mereka tinggal merumuskan atau membuat Iya, judulnya yang tepat gitu. Nah, iya. sementara yang lain atau saya lah begitu, saya hanya punya judul, tetapi belum diuraikan dalam bentuk sistematika penulisan, Mas Hafiz. Tidak apa-apa, Bapak. Mungkin nanti sambil jalan, eh, sambil melakukan penelitian, Bapak. Ya, ya, ya. Baik. Oke. Kita lanjutkan. Kemudian dari Ibu Nahdia, selamat malam, Ibu Nahdia. Jadi selamat malam, Pak. Bisa untuk share screen, Ibu? Kebetulan saya lewat HP, Pak, belum Oh, bisa share screen. nah, Ibu, untuk judulnya, coba saya cek di Iya, antinomi keadilan dan kepastian hukum dalam pemindanaan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan serius. Antinomi keadilan dan kepastian hukum dalam pemindahan terhadap anak. Oke, untuk judul sudah bagus, Ibu. Jadi temuannya adalah antinomi keadilan dan kepastian hukum ini ya, Ibu. iya, betul, Pak. Iya, kemudian signifikansinya itu bisa dalam pemidanaannya. Iya, Kemudian objektifnya yang Ibu teliti adalah anak sebagai pelaku kejahatan serius. iya. Sudah oke, Ibu, untuk judulnya? Oh iya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Ibu. Kemudian selanjutnya Bapak Muhammad Safi. Iya, mohon izin Mas Hafid. Selamat malam, Bapak. Ini saya juga pakai HP ini, belum saya Ya, screen. tidak apa-apa, Bapak. Yaitu untuk Eh, judul saya, Model promosi kesehatan berbasis keluarga Warga untuk untuk meningkatkan kepatuhan pengguna ortosis pergelangan kaki pada anak anak cerebral palsy. cerebral palsy. Ya, gimana Mas Hafid? Sudah bagus, Bapak, model promosi kesehatan berbasis keluarga untuk meningkatkan kepatuhan. Udah ada semua, Bapak. Jadi Ya, metodenya ada atau mungkin temuannya adalah model promosi kesehatan berbasis keluarga. ya, Kemudian signifikansinya, dampaknya itu adalah meningkatkan, objektifnya adalah kepatuhan pengguna ortosis pergelangan kaki pada anak cerebral cerebral palsy. palsy. Sudah Iya, oke, Bapak? itu kepanjangan nggak ya Mas Hafid ya? Kira-kira ya, terlalu panjang nggak ya? Tidak, Bapak. Udah ya. Biasanya kalau judul di Scopus memang bermacam-macam ya Bapak Ibu. Ada yang Ya, membatasi tidak boleh lebih dari 20. Ada yang tidak ya, membatasi sama sekali. Ada yang hanya ya. 16. Nah, jadi kalau masih di bawah 20 itu aman Bapak Ibu. Oke, oke. Berarti ada ketentuan bawah 20 ya. Iya. Kalau ini lagi Mas Hafid tanya, ini kan juga SLR ya. Artinya kita harus Iya. mencantumkan dalam judul itu juga ada asematic lateral review atau perlu enggak itu ada ketentuan itu enggak Mas Hafid di dalam Kalau judul? dikasihkan Bapak, Oke, ditambahkan. Iya. Jadi memang kalau nanti Bapak systematic review bisa ya. ditambahkan systematic eh, Literatur iya, review literatur review seperti itu. yang di akhir titik dua itu biasanya Iya, gitu ya Mas Hafid. iya benar sekali Bapak. Ya, rencana mau gitu Mas Hafid nanti mau Tidak apa-apa diterbit. Bapak. Ya, makasih Mas Hafid. Sama-sama Bapak. Mas Kemudian, Hafid bertanya, iya, bagaimana Bapak? iya, untuk judul ini Ya, yang seringkali harus direvisi atau direview oleh para ya. peer reviewer ini soal judul tentang apanya? Oke, baik Bapak. Jadi memang untuk judul, nah misalnya Bapak Ibu, kita sudah membuat judulnya itu eye-catching atau mungkin sudah bagus. Hmm. Nah, ternyata judulnya itu tidak sesuai nih Bapak Ibu dengan mungkin tujuan penelitiannya atau mungkin kesimpulannya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi pastikan judul itu juga harus sinkron Bapak Ibu. Harus ada benang merahnya.
Betul. Dari tujuan, hasil, dan kesimpulannya. Jangan sampai seperti Indomie. Nah, ibaratnya bungkusnya ada telurnya, Bapak Ibu. Ketika kita masak, nggak ada telurnya. Nah, sama seperti itu, Bapak, sebenarnya. Jadi ada korelasi ya antara judul Judul, dengan tujuan, kesimpulan, ya, tujuan dan tujuan, kesimpulan hasil, penelitian. kesimpulan, Bapak. Iya. Kalau dari apa dari bahasanya itu tidak ada. Misalnya tadi ada persoalan eksplorasi, ada Iya. model, ada rekonstruksi, itu tidak dipersoalkan. Tidak dipersoalkan, Bapak. Jadi contohnya seperti saya tadi menunjukkan ChatGPT itu sebagai malaikat atau sebagai iblis. Nah, jadi kalau kita lihat dari segi bahasa, Bapak, itu kan tidak akademisi seperti itu kan, Bapak. Tapi ada di Scopus, Bapak. Masuk juga. Seperti itu. Nah, kemudian Mas Hafiz, Iya, kalau judul kita memakai kata Indonesia atau iya. tidak kata Indonesia, artinya kan ini Oke. penelitian kita itu bersifat global. Tapi Global. kalau kita sebutkan Indonesia itu kan lebih bersifat regional. Nah, Ya. ini kira-kira mana yang lebih lebih dipilih atau lebih dipilih oleh peer reviewer ini dalam konteks regional dan global tadi? Apa O- apa ada pertimbangan itu? Oke, baik, Bapak. Nah, memang Ya. kalau lebih bagusnya itu Hmm. tidak perlu memakai wilayah karena Wilayah ya, terlalu ya. spesifik. Spesifik. Kecuali kalau itu adalah kasus khusus, Bapak Ibu. Nah, jika Hmm. penelitian Bapak Ibu itu bisa dilakukan di mana saja, misalnya dengan penelitian Bapak Ibu dengan metode A di wilayah A. Nah, dengan cara yang sama itu bisa digunakan di wilayah ABCD. Jadi Ya, bisa ya. dipakai umum. Itu nggak perlu pakai kita cantumkan wilayah, walaupun penelitian kita itu hanya mungkin di Jawa Barat atau mungkin di Yogyakarta. Nah, itu nggak usah dicantumkan. Kecuali kasus khusus itu bisa, Bapak Ibu. Contoh, di wilayah A mengalami Ya, atau ada wabah penyakit. ya, ya. Nah, kita sebagai peneliti otomatis kan hanya di lingkup wilayah A, Bapak Ibu. Setahu di kasus khusus. Belum tentu dengan cara yang sama, nanti di wilayah B bisa kita gunakan cara seperti tadi. Nah, Pikiran Sumatera untuk kemarin itu masih seperti itu. perjalanan pemilihan Ya. Sumatera ini. Ini gue pakai tethering dari sini nggak langsung Oke. tidak mata Bagaimana sih. Bapak Rizky Ihsan? Apakah sudah paham, Ya, Bapak? Oke. baik. Hah? Terima kasih, Mas Hafiz. Iya, Tidak. sama-sama, Bapak. Hmm. Kemudian dari Bapak Titus BK, selamat malam, Bapak. Selamat malam. Silahkan Bapak untuk share screen, Bapak. Saya judulnya sulit buka, jadinya setengah Oke. mati. Atau mungkin bisa dituliskan kolom chat, Bapak. Oh ya, saya copy dulu kalau Iya, begitu. Bapak. Karena sulit copy tadi. Atau mungkin sambil menunggu Bapak Titus, kita Ya, lanjut dulu. Yang belum mungkin dari Ibu Dewi Ayu, selamat malam. Sudah Bapak tadi saya Sudah, mau Ibu. perjanjian. Pak Hafiz, Iya, bagaimana saya Ibu? ada beberapa alternatif judul. Kebetulan ini artikelnya sudah ada. Oke, Saya mau baik, Bu. coba membuat seperti tadi dikatakan eye catching. Jadi Ya, saya coba ada 3 alternatif judul ini. Saat pertama tentang tunggu saya, tunggu Mas. Nah, ini dia.
Yang pertama ini keberlanjutan agroforestry tradisional di lahan kering semi-arid dari perspektif ekologi, sosial ekonomi, dan kelembagaan. Kemudian saya coba tadi dengan berbagai saran yang saya dengar, saya coba buat begini. Signifikansi perspektif sosial ekonomi, ekologi, kelembagaan, dan saya tambah satu variabel dan teknologi untuk keberlanjutan agroforestry tradisional. Lalu yang ketiga, eksplorasi perspektif dada-dada untuk keberlanjutan agroforestry tradisional. Oke, baik Ibu. Atau mungkin bisa dituliskan kolom chat aja Ibu. Saya sudah di Sudah. kolom chat, Oh, sudah ada, mohon maaf Ibu. sudah ada di kolom chat. Keberlanjutan agroforestry dalam semi arid Dan dengan semi-arid. Kebetulan saya di Fakultas Pertanian, jadi ke arah sana. nomor 3 itu juga bagus Ibu. Eksplorasi perspektif sosial, ekonomi, ekologi, kelembagaan dan Kelembagaan teknologi untuk keberlanjutan lanjutan agroforestry. forestry Iya, itu juga bagus Ibu. tradisional. Oke. Iya, Iya, baik, terima kasih. Ya, terima iya. kasih. Ya, mungkin sambil menunggu dari Bapak Titus, kita masuk ke Ibu atau Bapak Jusma ya. Mohon maaf, Bapak Jusma. Sudah tadi, Mas? Oh, sudah. Iya, yang tadi ada inner product. Ah, Eksplorasi. dari Ibu Duratun. Iya, Mas Hafiz. Mohon maaf Ibu. Iya. Oke, tak tulis di kolom chat ya. Boleh Ibu. Oke. Jadi tuh judulnya Iya. intinya tuh tentang kesediaan ya warga untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan berbasis cross-sourcing dengan literasi kebijakan digital, efikasi partisipasi dan kepercayaan terhadap platform. Nah, di dalam penelitian ini itu lebih ke ingin menjawab apa yang membuat masyarakat mau berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan melalui platform digital atau cross-sourcing itu tadi. Nah, di dalam penelitian ini dia itu menguji 5 faktor ya. Yang pertama terkait digital policy literasi itu sendiri. Nah, dia itu melihat kemampuan masyarakat memahami kebijakan melalui media digital itu. Kemudian yang kedua, digital access capability. Nah, dia itu kemampuan mengakses dan menggunakan teknologi digital. Untuk yang ketiga, isu based participatory motivation. Lebih ke motivasi untuk berpartisipasi ya. Karena ada isu atau kebijakan yang dianggap penting. Yang keempat, digital participation efisiensi itu tadi. Jadi keyakinan bahwa partisipasi digital itu dapat memberikan dampak kayak gitu. Nah, yang terakhir itu platform trust and data source, kepercayaan terhadap platform dan jaminan keamanan. Nah, Y-nya itu pada citizen willingness to participate. Q1-nya digital policy literasi, Q2-nya participatory efficiency, Q3-nya platform trust, dan konteksnya cross-sources policy making itu sendiri. Oke, baik Ibu. Sebenarnya sudah oke, cuma di judul banyak sekali itu ya Ibu. Variabel jadinya. Iya, tertulis semua Iya. variabelnya di situ.
Oke, coba. Atau variabelnya dihapus ya? Hanya citizen willingness to participate in cross-source policy making kayak gitu. Itu bisa, Ibu. Itu bisa. Atau mungkin coba tadi em, sebentar, Ibu. Penetrasi. Bisa, Ibu, dihapuskan apa namanya? eh, Variabel-variabelnya variabelnya. ya. Atau mungkin bisa juga dibuat mengapa warga negara berpartisipasi, tanda tanya. Kemudian mengupas faktor-faktor pendorong pembuatan kebijakan kolaboratif di era digital. Kalau seperti itu bagaimana, Ibu? Boleh, boleh. Coba saya tuliskan di kolom chat, Ibu. Iya, oke. Sebenarnya judulnya sudah bagus, Ibu. Cuma menurut saya terlalu banyak variabelnya, Ibu. Kenapa? Kalau seperti itu bagaimana, Ibu? Hmm, masuk sih sebenarnya. Jadi untuk menghilangkan itu, Ibu, Mm-mm. variabel-variabel. Jadi nanti variabel yang muncul bisa dijelaskan di riset metodenya, Ibu. Oke, Iya. oke, Mas. Oke, terima kasih. Oke, Ibu. Atau mungkin bisa juga sebenarnya dari literasi digital hingga suara kebijakan. Apa yang mendorong partisipasi warga dalam pembuatan kebijakan kolaboratif itu juga bisa, Ibu. Iya, tadi itu intinya ingin menjawab itu sih. Apa yang buat masyarakat mau berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan melalui platform digital itu tadi. Nah, Atau yang disebut cross-sourcing itu. nah, mungkin yang satunya juga saya tuliskan, Ibu. Eh, Dari itu artikel saya. Oke. Sudah saya kirimkan, Ibu. Oke, oke, Mas. Bagaimana, Ibu, untuk judulnya? Hmm, sepertinya lebih ke atas ya, yang pertama Yang tadi. pertama, Ibu, mengapa warga Iya. negara berpartisipasi, mengupas faktor-faktor pendorong. Nah, jadi faktor-faktor pendorong itu bisa itu, Ibu, variabel-variabel tadi. Oh ya, bisa-bisa sih. Iya, Ibu. Mm-mm. Yang lebih masuk sepertinya yang pertama. Yang pertama ya, Ibu. Mm-mm. Jika sudah kita coba kembali ke Bapak Titus. Selamat malam, Bapak Titus. Oke. Kelihatannya Bapak Titus sudah meninggalkan Zoom. Oke. Apakah dari Bapak Ibu ada yang belum terkait judul? Mas Hafiz, Iya, Bapak Rizky. saya mau tanya Ya, eh, terkait judul ini, iya, apakah kita punya punya tuyul ya, seperti itulah, punya oke, tuyul untuk mengkreasi sebuah judul yang memang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Scopus ini. Jadi oke, misalnya begini, saya punya permasalahan, ya, rumus sama pola,
saya punya tujuan. Kemudian dengan hal-hal ini saya masukkan ke dalam suatu aplikasi atau dalam bahasa Pak Prof Jo tadi adalah tuyul, itu Ya, bisa mengeluarkan sebuah judul yang memang betul-betul sesuai dengan apa yang dipersyaratkan oleh Scopus. baik Bapak. Nah, ini pertanyaan sangat bagus Bapak Ibu. Jadi memang Bapak Ibu bisa menggunakan tuyul-tuyul yang ada atau AI yang ada, ChatGPT, mungkin Poet dan sebagainya. Itu bisa saja Bapak Ibu. Nah, mungkin nanti bisa berikan alternatif judul yang menarik dari judul berikut. Nah, itu bisa juga Bapak Ibu. Nggak masalah. Ya. Nah, tetapi Bapak Ibu cross check lagi nantinya karena itu adalah AI disesuaikan dari tadi Bapak Ibu tujuan, hasil dan kesimpulannya. Nah, boleh juga Bapak Ibu menggunakan AI yang ada itu boleh, tapi Ya. disesuaikan lagi. Seperti itu Bapak Rizky. Ya. Atau ada AI yang Mas Hafiz rekomendasikan yang bisa mengkreasi sebuah judul yang betul-betul representatif lah gitu. Sebenarnya untuk AI itu hampir sama saja Bapak bisa menggunakan Poe atau menggunakan ChatGPT itu bisa Bapak. Itu bisa. Tinggal kita perintahkan saja ya. Iya, benar sekali Bapak. Apakah sudah terjawab Bapak? Ya, terjawab ya. Terima kasih Mas. Iya Bapak. Nah, apakah ada yang belum dari judul Bapak Ibu? Oke. Jadi kalau nanti ada yang belum, Bapak Ibu bisa japri saya atau mungkin Mbak Hanifah boleh Bapak Ibu kita diskusi melalui chat WA. Itu boleh Bapak Ibu. Nah, Ya. jadi kalau semisal, wah ini kok belum dijawab chat lagi saja Bapak Ibu. Takutnya nanti chat Bapak Ibu tertimpa, mungkin dari chat grup atau chat dari Bapak Ibu yang lain, itu bisa Bapak Ibu. Nah, mungkin saya dan Mbak Hanifah juga akan eh, berusaha fast respon Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi boleh nanti konsultasi melalui Japri atau mungkin kita ramaikan di grup WA, boleh Bapak Ibu. Ya. Ya. Ya, jadi tidak terasa juga Bapak Ibu sudah hampir setengah 10 Bapak Ibu. Nah, tidak terasa. Nah, mungkin nanti kalau ada yang belum langsung japri saja Bapak Ibu. Mungkin apakah dari Bapak Titus? Oke, kelihatan tidak ada. Nah, mungkin di pertemuan pertama Bapak Ibu kita cukupkan. Saya mungkin mewakili Mbak Hanifah memohon maaf Bapak Ibu kalau ada salah-salah kata Bapak Ibu. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk melihat rekamannya di rumahskopus.com Bapak Ibu. Jadi pastikan sebelum Bapak Ibu webinar sudah melihat videonya. Ya. Jadi nanti kalau masih belum paham bisa nanti tanyakan atau diskusikan ketika Zoom Bapak Ibu. Oke, kita cukupkan. Terima kasih atas antusiasnya di malam hari ini. Saya sekali lagi memohon maaf Bapak Ibu kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih Mas. wabarakatuh. Terima kasih Mas Terima Rizky, kasih. Sama-sama Bapak Bapak Terima Ibu. Ibu kasih. semua. Sampai Tetap ketemu lagi. semangat Bapak Ibu. Ini Untuk pertemuan selanjutnya kapan Mas ya? berarti Rabu Bapak. Penyederhanaan. Iya, jadi Ya. se- satu hari, seling satu hari Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang Senin, berarti kita akan ketemu lagi Rabu. di hari Rabu. Ya, oke. Terima Ya. kasih. Selamat. Baik, terima Iya, Bapak kasih. Ibu. Selamat malam. Izin Ya. untuk Malam. menutup Zoom Bapak Ibu.